Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Apa kabar ayah bunda dan teman-teman semua? Ya, insyaallah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, semakin meningkat keimanannya, semakin besar kecintaannya kepada Allah, yang atas nama cinta kepada Allah itu kita juga meningkatkan kecintaan kita kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, dan cinta inilah yang akhirnya membawa kemaslahatan bagi sekitar kita, gitu ya, kepada aspek yang lebih luas, insyaallah. Insyaallah di sore hari ini saya akan membawakan tema tentang resiliensi keluarga. Ya, ini sebuah tema atau sebuah topik ya yang insya Allah masih relevan ya dengan kajian-kajian kita sebelumnya, baik tentang visi misi keluarga Muslim gitu ya, dan kemudian bagaimana memelihara cinta dengan pasangan. Dan itu semua untuk mencapainya tentunya nanti akan ada proses ya, di proses kita akan ketemu dengan tantangan-tantangan, gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di bagian-bagian selanjutnya. Nah, saya pilih subtitlenya ya, resiliensi keluarga dari aku dan kamu menjadi kita. Ini diucapkan kepada pasangannya masing-masing ya, dari saya gitu ya, saya sebagai seorang individu, kemudian dengan pasangan kita, gitu, dan kemudian bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga ini menjadi sebuah kata term yang baru, yaitu kita. Ya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya adalah Siensia Afifah. Saya lahir di Jakarta, ya nanti untuk usianya mungkin bisa dilihat di CV yang sudah di-share oleh Minfems ya. Saat ini saya adalah seorang istri dan ibu dari 2 orang anak. Oh ya, ayah bunda bisa manggil saya dengan Afifah atau Ifah ya, mana saja yang terasa lebih mudah. Boleh manggil Mbak, Kakak gitu ya. Dan di usia saat ini saya sering juga dipanggil oleh kawan-kawan atau orang yang baru mengenal dengan sebutan ibu gitu ya, karena sudah usia di atas kepala 3. Ya, saya adalah seorang alumni Fakultas Hukum, saat ini kembali berkuliah ya setelah berjarak kira-kira 8 tahun ya, mengambil kuliah di bidang yang berbeda dengan S1 saya dulu, yaitu di bidang kajian Islam dan psikologi. Dan saya juga diamanahkan untuk mengelola serta mengajar ya di sebuah lembaga Quran yang bernama Muyassar Quran Learning Center Depok. Nah, keberadaan saya sore hari ini, mohon maaf, juga merupakan bagian dari menjalankan amanah gitu ya. Kalau tidak dibilang sebagai sebuah pembelajaran buat saya sendiri ya, ini diamanahkan untuk berada di inspiring team dari Muslim Dream Family. Di sebelah kanan ini adalah potret keluarga kecil saya ya, ada suami, ya mungkin ada sebagian juga ayah bunda yang mungkin mengenal ya. Kemudian anak saya usia yang pertama adalah 7,5 tahun, kelas 2 SD. Kemudian anak yang kedua saya usianya sekitar 21 bulan ya. Insya Allah menjelang 2 tahun. Nah, ini sekilas saja ya. Mudah-mudahan di momen kali ini kita bisa saling berbagi ya di sesi diskusi nanti. Nah, untuk memulai sesi tentang resiliensi, ada baiknya kita mereview kembali tentang tujuan. Apa sih sesungguhnya tujuan kita berkeluarga? Ya, ini bisa direfleksikan ya oleh ayah bunda semua, oleh saudara-saudari semua, untuk apa sih sesungguhnya kita menikah dan berkeluarga. Ini juga bisa menjadi momen review visi gitu ya bagi yang baru mau menikah, karena ini nantinya juga akan berpengaruh kepada calon pasangan yang akan dipilih gitu ya. Kenapa kita berkeluarga? Apa karena kita tertarik dengan seseorang dan kita ingin selama-lamanya gitu ya, happily live after ya, happily for, pokoknya hidup selama-lamanya dengan dia gitu ya, bersama-samanya dengan dia. Atau karena kita senang anak-anak mungkin ya, atau juga mungkin kalau yang sekarang kalangan generasi milenial, generasi Z gitu ya, itu menikah itu ada yang barangkali karena status sosial gitu ya, nggak enak ditanyain terus gitu ya, udahlah cepet-cepet aja nikah. Nah, sesungguhnya kita sebagai seorang muslim, ini juga sudah disampaikan oleh Ustadz Saiful Bari gitu ya, di sesi pertama, bahwa sesungguhnya kita ini menikah ini karena apa sih ya? Karena memang secara manusiawi kita ingin meraih kesejahteraan dan kebahagiaan hakiki.
Ya, jadi atau lebih tepatnya lagi sebagai seorang muslim, ya, kita tidak bisa melepaskan diri dari sebuah amanah ilahi gitu ya, yaitu sebagai hamba Allah ya, dan juga sebagai khalifatullah, gitu ya, Abdullah dan khalifatullah. Nah, meskipun kita ini tadi ya, kita ingin menikah karena ingin bahagia, kita ingin menikah karena ingin hidupnya sejahtera, gitu ya. Ini adalah cita-cita kemanusiaan kita, gitu, cita-cita kemanusiaan kita. Tapi ketika kita memutuskan menjadi seorang muslim, maka kita tidak bisa melepaskannya sebagai hamba Allah, Abdullah, dan sebagai khalifatullah. Nah, maka dari itu berkeluarga juga adalah perwujudan dari kedua peran tadi, gitu ya. Berkeluarga adalah proses kita sebagai seorang hamba Allah dan juga sebagai seorang khalifatullah. Berkeluarga adalah bagian dari keimanan, gitu ya. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat An-Nur ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Maka membentuk keluarga dari sini, insya Allah kita semua sepakat ya, bahwa membentuk keluarga adalah menjalankan agama, gitu ya. Bahwa memelihara rumah tangga yang sudah kita bangun adalah jihad juga, gitu ya. Adalah bukti kesungguhan kita sebagai hamba Allah. Bahwa menjaga buah dari hasil pernikahan yang tidak lain adalah anak-anak kita, gitu ya, anak-anak yang lahir dari keluarga-keluarga masing-masing dari kita adalah bagian dari menegakkan syiar-syiar Allah. Ya. Nah, bagaimana perwujudannya? Ya, apakah meraih cita-cita kemanusiaan tadi ya, bahagia, kemudian dengan lingkup sebagai Abdullah, sebagai Khalifatullah itu adalah sesuatu hal yang mudah? Mudah nggak kira-kira? Atau sulit? Tapi kadang mudah, kadang sulit. Nah, ini dua-duanya kita senantiasa akan ketemu ya, akan bertemu dengan dua poin ini, dua titik ini. Gitu ya. Kadang pada fase yang sangat mudah, kita begitu mudahnya menyampaikan pesan kita kepada pasangan, gitu ya. Kita begitu mudahnya menjalani peran kita sebagai suami, sebagai seorang istri, gitu ya, mencari nafkah. Tapi ada juga fase-fase di mana kita sulit. Ya, kita 2 tahun sudah berada di pandemi COVID yang mudah-mudahan yang menjelang menjadi endemi ya, menjadi fase turbulensinya ya sudah kita berhasil lalui. Tapi 2 tahun terakhir mungkin ada yang mengalami kesulitan ini, kehilangan pekerjaan begitu ya, kehilangan bagian yang sangat berpengaruh ya terhadap aspek ketahanan keluarga, yaitu ekonomi. Nah, faktanya yang kita lihat ini juga nampak ya dari data di Badan Peradilan Agama bahwa terjadi peningkatan kasus perceraian pada tahun 2021 sebanyak 53,5% ya dari tahun sebelumnya, atau sebanyak 447.000 kasus dibandingkan tahun 2020 yang mencapai sekitar 300.000 kasus. Nah, faktor utamanya yang menjadi perceraian tinggi ini adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ya, sebanyak 279 kasus. Sisanya ada karena ekonomi, ada yang meninggalkan, ini mungkin ini meninggalkannya maksudnya berselingkuh gitu ya dengan pihak ketiga, ada juga karena faktor KDRT, dan juga karena faktor poligami. Tapi yang paling terbanyak adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Nah, fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya menjalani rumah tangga itu memang sebuah hal yang challenging ya, hal yang menantang gitu ya. Bahwa meraih cita-cita kemanusiaan tadi, bahwa menjalani peran Abdullah, menjalani peran sebagai pemimpin di muka bumi dengan skup ruang lingkup keluarga adalah sesuatu yang tidak selamanya mudah gitu ya. Nah, maka dibutuhkan resiliensi. Ya, ini resiliensi adalah sebuah term yang hampir mencakup gitu ya seluruh aspek-aspek bagaimana kita bertahan menjalani keluarga. Atau menurut salah seorang tokoh psikologi gitu ya, resiliensi keluarga adalah kemampuan keluarga dalam menggunakan potensinya untuk pulih, memperbaiki, dan bertumbuh dalam menghadapi permasalahan yang serius. Ya. Baiknya resiliensi keluarga ditandai dengan banyaknya potensi dan penguatan sehingga dapat membesarkan anak-anaknya dengan baik dan kasih sayang. Ya, ini definisi yang nanti kita akan kupas lebih dalam di bagian-bagian selanjutnya. Tapi sebelum itu kita melihat nih kepada bagaimana peraturan dalam negeri kita gitu ya di Indonesia
ternyata sudah memiliki definisi juga tentang resiliensi dalam term ketahanan keluarga. Jadi kalau kita sering dengar ketahanan keluarga dan keluarga, itu sebetulnya kurang lebih maknanya gitu ya, mengacu pada istilah resiliensi juga. Ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan. Nah, ini saya bold ya, keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik material ya. Jadi fisik secara jasmani kita tangguh maupun fisik yang melingkupi sekitar kita dari aspek lingkungan tempat tinggal gitu ya. Apakah melindungi keluarga itu ya dari faktor yang membuat rentan, dan juga selain fisik ada psikis, mental, spiritual. Nah, keempat aspek ini ketika sudah tangguh dan ulet nantinya akan menciptakan sebuah keluarga ya, sebuah individu yang akhirnya menyatu menjadi sebuah keluarga, memiliki karakteristik mandiri, dia bisa mampu mengembangkan dirinya, dan pada akhirnya yang ultimate goal-nya ya kalau dari undang-undang ini adalah keluarganya hidup harmonis, sejahtera lahir dan batin. Ya tadi kalau kita tarik gitu ya satu kata kesamaan tadi cita-cita kemanusiaan gitu ya. Kalau secara narulian nih kita kepengen hidup itu tuh harmonis, keluarganya sejahtera lahir dan batin gitu ya. Rumah besar, kamar banyak, gitu kendaraan lengkap gitu ya. Apalagi sekolah anak-anak ada dananya gitu ya. Ini hal yang memang kita ingin gitu ya, semuanya itu idealis. Tapi nyatanya memang hidup ini tidak seindah tidak seindah di drama-drama gitu, tidak seindah yang kita impikan ya. Perlu proses, perlu jalan berliku untuk mencapai ke sana. Nah, selanjutnya kalau kita ibaratkan gitu ya, resiliensi ini seperti bola yang memantul. Di sini mungkin ada ayah bunda yang senang mengajak anak-anaknya bermain bola gitu ya, bola basket ya, atau mungkin bola kecil, bola bekel gitu kan. Nah, kalau kita lempar ke bawah, dia punya daya mantul ke atas lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Resiliensi adalah ketika kita sebagai sebuah keluarga ya bisa bangkit kembali ketika ada masalah-masalah yang membuat kita jatuh. Keluarga yang resilient akan merespon secara positif setiap kesulitan dengan menggunakan cara-cara yang unik sesuai konteks, tingkat permasalahan, serta dengan mempertimbangkan sudut pandang seluruh anggota keluarga. Ini menarik. Nanti juga ada kaitannya resiliensi ini dengan pola asuh ya. Mana pola asuh yang signifikan menaikkan resiliensi, mana pola asuh yang akhirnya berdampak negatif pada resiliensi. Kalau kita gambarkan sebagai sebuah dimensi, resiliensi ini terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama, sistem keyakinan. Jadi bermula dari aspek belief system ya, atau kita nih sebetulnya punya keyakinan seperti apa sih sehingga bisa punya resiliensi yang baik. Nah, mereka yang memiliki resiliensi yang baik biasanya adalah mereka yang mampu membuat pemaknaan di tengah kesulitan. Ya, dan juga senantiasa berpikir positif dan berprinsip transendensi dan spiritualitas. Nah, apa nih maksudnya ya? Bahwa ketika kita melihat sebuah krisis gitu ya, kita misalnya contohnya hal kecil anak nggak mau makan gitu ya, atau misalnya, tapi kalau itu mungkin masih taraf ringan ya. Tapi kalau anak sampai pada tahap nggak mau makan ini sampai membuat dia stunting gitu ya, akhirnya membuat orang tua yang terpukul, itu bisa menjadi bentuk ujian sejauh mana resiliensi dia gitu. Nah, kalau kita pandang secara komprehensif, maka kita bisa membuat makna atas kejadian yang buruk tersebut gitu ya. Oh ya Allah, jangan-jangan ini merupakan bagian dari saya ya, bagian dari proses saya sebagai orang tua untuk lebih memperhatikan mungkin gizinya atau membuat menslot waktu yang lebih banyak untuk anak-anak gitu ya. Nanti ini juga akan ada terkait sudut pandang gitu ya. Artinya dari setiap kejadian yang buruk menimpa kita, yaitu kita bisa senantiasa berpikir positif ya. Jadi ada perasaan optimis, semangat, percaya diri, dan punya harapan. Nah, ini yang penting ya. Kita memiliki harapan bahwa kita ini mampu menyelesaikan masalah. Dan kita fokus pada potensi dan bisa menerima bahwa memang ada hal-hal yang sebenarnya nggak kita inginkan. Meskipun kita sudah bikin plan yang perfect gitu ya. Kadang yang bikin kita stres atau kecewa itu kan kita udah set sedemikian detil rencana-rencana, anak usia segini udah bisa ini, udah bisa baca, udah sekian hafal berapa juz gitu ya. Anak sekian atau kita ekspektasi pasangan bisa mengerti, pasangan bisa membantu kerja-kerja rumah tangga misalnya gitu ya. Atau sebagai suami berharap ketika pulang semuanya rapi gitu. Nah, itu kan sudah ada ekspektasi, tapi ketika akhirnya nggak sesuai, itulah yang membuat kita kecewa.
Sistem keyakinan ini adalah ketika kita mampu memiliki toleransi, memiliki memiliki rentang yang luas gitu ya atas ketidakpastian di masa depan. Nah, tentunya tidak bisa dilepaskan sistem keyakinan ini dari aspek transendensi dan spiritualitas, ya, bahwa Allah yang mengatur, gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal ini, insya Allah di slide selanjutnya. Tapi saya angkat sedikit soal keyakinan, ya. Ini ada dalam surat Al-Insyirah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita yakin bahwa bersama kesulitan ada kemudahan, gitu ya. Bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Selanjutnya, yang kedua adalah proses mengorganisasi, bahwa kita ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi, ya, bisa dan bersedia bekerja sama soal pola asuh anak, ya, saling menghargai kebutuhan satu sama lain, serta bisa menyelesaikan keluhan dengan mencari kesamaan. Nah, dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, bahwa pakaian di sini, ya, bahwa kita ini antara satu sama lain ini seperti pakaian, ya. Di surat Al-Baqarah ini Allah menyampaikan demikian. Pakaian di sini mengisyaratkan makna perlindungan, ketertutupan, dan perhiasan. Nah, perlindungannya apa? Kalau kita telisik lebih jauh, adalah perlindungan suami terhadap istri, ya, begitu pula sebaliknya. Sementara ketertutupan artinya saling menjaga aib satu sama lain, ya, jadi nggak bocor gitu ya, nggak ember, ya, bahkan terhadap keluarga besar, ya, kalau memang dirasa masih bisa dikendalikan gitu ya, masih bisa kita jaga, ya, tidak pada taraf yang sampai akhirnya zolim lebih luas, ya, kalau bisa dijaga dulu aibnya satu sama lain. Nah, yang ketiga adalah makna pakaian adalah aspek perhiasan, bahwa keberadaan suami itu menambah keindahan bagi istri dan begitu pula sebaliknya, gitu ya. Nah, yang ketiga, sebelumnya soal organisasi ini, ya, tadi sudah saya sampaikan, ya. Yang ketiga adalah proses komunikasi dan penyelesaian masalah. Nah, ini aspek di sini ketika kita akhirnya dihantam sebuah masalah, gitu ya, kita siap untuk berbagi emosi secara terbuka. Kita siap berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah, dan ada aspek clarity, ya, atau kalau komunikasi itu harus jelas gitu ya, nggak saling memendam gitu ya, nggak saling memakai isyarat-isyarat yang sulit untuk dimengerti gitu ya. Nah, ini butuh aspek keberanian, ya, untuk menerobos rasa ketidaknyamanan kita gitu ya. Nah, ini saya ingat salah satu ayat yang disebut Al-Baqarah, wa ashiruhun nabil ma'ruf, ya, bahwa kita berbuat ma'ruf terhadap pasangan, ya, sebisa mungkin ketika dalam kondisi marah sekalipun jangan mengucapkan kata-kata yang menyakiti, gitu ya. Kalau dirasa akhirnya berpotensi malah semakin keruh, ya, sebaiknya kita ambil waktu dulu sebentar untuk mengambil jarak gitu ya, dan berpikir lebih dingin baru menyampaikan hal-hal apa yang sebetulnya perlu diselesaikan. Gitu ya. Nah, ini pada akhirnya, ya, 3 dimensi tadi membutuhkan ketersalingan, sebagaimana term pasangannya zawaj di sini membutuhkan keterlibatan dua belah pihak gitu ya, butuh kerjasama kedua belah pihak untuk saling memberi, saling menyayangi, dan saling mengerti. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi. Yang pertama ada faktor usia dan gender, ya, bahwa setiap usia itu punya tugas perkembangan yang masing-masing. Ketika tugas perkembangan itu tidak dipenuhi, maka akan berpotensi pada baik atau pada kurangnya resiliensi seseorang. Misalnya tugas perkembangan anak-anak usia dini itu dia harus terpenuhi aspek trust-nya. Dia harus merasa nyaman ada orang-orang yang dia bisa percayai gitu ya. Nah, kalau misalnya aspek ini hilang, nah biasanya dia akan berpotensi untuk mudah atau nggak siap gitu ya menghadapi dinamika di luar. Nah, begitu juga gender, ya, nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut dalam aspek diskusi. Ada beberapa penelitian mengatakan untuk stres-stres yang sifatnya itu bukan daily gitu ya, atau yang kita ambil penelitian lain, ya, di Malaysia, yaitu ada penelitian yang melibatkan korban banjir. Nah, ini ternyata perempuan lebih resilient daripada laki-laki. Nah, ini penelitian yang sifatnya masih daerah tertentu gitu ya. Untuk di Indonesia sendiri saya belum menemukan penelitian yang serupa. Yang kedua, status sosial ekonomi dan pola asuh. Status sosial ekonomi yang rendah, orang tua yang kurang mendapat asupan, edukasi, pendidikan. Nah, ini beresiko lebih tinggi melahirkan anak dengan tingkat resiliensi yang lebih rendah. Nah, begitu pula pola asuh.
Kalau pola asuh orang tuanya ini otoriter gitu ya, atau mungkin terlalu permisif, itu juga akhirnya membuat anak-anak lebih rentan, lebih rendah resiliensinya. Tapi kalau autoritatif, artinya demokratis yang bertanggung jawab gitu ya, dia ada di antara dua bandul ya, nggak terlalu strength gitu ya, nggak terlalu ketat, tapi juga nggak terlalu longgar. Nah ini biasanya melahirkan anak-anak yang lebih tinggi resiliensinya. Nah yang ketiga karakteristik kepribadian, ini juga berpengaruh ya. Kepribadian yang cenderung negatif thinking gitu ya, atau istilahnya neurosis gitu ya, sering merasa cemas, khawatir, ini berpotensi memiliki resiliensi lebih rendah ketimbang kepribadian yang lebih terbuka terhadap pengalaman baru, lebih punya interaksi sosial ya dengan sekitarnya, itu biasanya akan lebih baik resiliensinya. Kemudian, nah ini menarik, religiusitas. Ini religiusitas ini merupakan faktor protektif pada kondisi seseorang. Seberapa banyak pengetahuan ia tentang agamanya, seberapa kokoh keyakinan ia terhadap agamanya, bagaimana pelaksanaan ibadahnya, dan seberapa dalam penghayatan terhadap agama, ini akan berpengaruh juga pada bagaimana dia menghadapi cobaan-cobaan. Ada juga coping stress ya. Ada yang kalau ketemu stres itu dia denial gitu ya. Enggak, udah ini bukan masalah, udahlah siap pendam aja. Ada juga yang venting gitu ya, marah gitu ya. Nah, ada juga yang copingnya dia fokus pada problem. Ya udah deh, emang ini sebuah problem yang harus kita hadapi gitu ya. Gimana masalahnya? Gimana solusinya? Jadi ini biasanya mungkin pada bapak-bapak gitu ya. Udah deh nggak usah terlalu larut dalam masalah, kita pikirkan solusinya ya. Problem fokus. Ada juga yang emosional fokus. Jadi kalau ketemu masalah tuh dia relatif mudah untuk coping kalau misalnya diajak bercanda gitu ya, humor gitu kan. Terusnya acceptance, menerima, yang sifatnya lebih menyentuh sisi emosi. Nah, yang pertama tadi denial, dia lebih rentan misalnya ketika ketemu dengan masalah, resiliensinya lebih rendah. Sementara yang dua terakhir akan memiliki resiliensi yang lebih tinggi. Ada juga aspek efikasi diri, ya ini bagaimana seseorang memandang dirinya, sejauh mana dia mampu menyelesaikan masalah. Jadi efikasi diri ini persepsi seseorang terhadap dirinya, ini saya bisa nggak menyelesaikan masalah ini. Semakin baik efikasi dirinya dia, maka semakin tinggi pula resiliensinya. Nah, yang terakhir faktor ini kecerdasan emosi ya, optimisme, gratitude ini juga punya pengaruh. Nah, ini saya coba mengaitkan dua aspek faktor tadi ya, dua aspek atau dua faktor yang tadi kita sebutkan, soal religiusitas dan coping stress. Nah, kalau ini dua ini digabung, Masya Allah ini bisa menjadi senjata gitu ya, bisa menjadi acuan ya buat kita untuk akhirnya menjadi orang yang memiliki resiliensi tinggi. Itu ketika kita menggabungkan religiusitas yang dimiliki dengan kemampuan terhadap penyelesaian masalah. Bagaimana kita menilai kembali hal negatif dengan sudut pandang agama, ya kita mencari dukungan spiritual. Mungkin kalau dirasa sulit menyelesaikan dengan pasangan, kita bisa datang kepada tokoh-tokoh agama yang kita asumsikan memiliki ilmu ya dan memiliki keluasan dan kebijaksanaan. Dan juga kita pahami bahwa agama ini mengajarkan kita untuk memaafkan gitu ya. Dan dalam agama yang kita peluk juga terdapat di dalamnya komunitas spiritual ya. Kita punya saudari-saudari seiman yang bisa memberikan kita dukungan sosial. Nah, dalam perspektif Islam sendiri, kita temui sebuah istilah yang menjadi unsur begitu ya dari resiliensi, ini adalah as-samhah atau kelapang dadaan, yaitu suatu kondisi psikospiritual yang ditandai oleh kemampuan menerima berbagai kenyataan yang tidak menyenangkan dengan tenang dan terkendali. Jadi lapang dada ya, lapang dada, as-samhah. Ini orang yang lapang dada memiliki kekuatan dalam jiwanya untuk bertahan dan tidak berputus asa manakala menghadapi berbagai situasi yang secara objektif tidak menyenangkan, baik psikis maupun fisik. Nah, ketika semakin tinggi lapang dada seseorang, semakin tangguh pula ia. Ini ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa seseorang ini memiliki kelapang dadaan, dia memiliki kesadaran spiritual, secara psikologis dia siap, dan dia keyakinan akan kesanggupan diri menanggung beban. Ini kaitannya kalau pakai istilah psikologi ini efikasi diri gitu ya. Dan juga dia senantiasa kembali pada Allah ya, pertaubatan. Jangan-jangan masalah yang saya hadapi ini adalah proses pengguguran dosa-dosa saya. Jadi kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan mencari hikmah apa sesungguhnya yang bisa saya ambil, sisi positifnya, ya, positive thinking, dan apa yang bisa saya lakukan ke depannya supaya hal serupa tidak terulang kembali, gitu ya.
Nah, ini asamhah ini dipengaruhi oleh aspek keimanan. Semakin baik keimanan seseorang, maka dia juga akan semakin yakin bahwa uh, takdir Allah itu melingkupi segala sesuatu. Ya, baik buruknya itu semuanya datang dari Allah. Ini ada penelitian menarik ya di Aceh ya, bahwa korban yang menjadi korban tsunami di ring 1 yang sangat sangat dekat dengan titik bencana, itu ternyata memiliki tingkat resiliensi yang lebih baik gitu ya daripada korban yang berada di ring 2 gitu. Karena semakin besarnya penderitaan gitu, semakin merasa oh ya ini semua adalah dari Allah gitu ya. Semuanya ini penderitaannya semua dari Allah. Ada gitu, ada faktor juga usia dan pengalaman-pengalaman sebelumnya, dan selalu mengingat Allah. Yang semakin tinggi kualitas zikir, semakin tinggi pula sayaknya kelapang dadaan kita. Ini sebagai penutup yang kita yakini ya, bahwa sebagai seorang muslim, lagi-lagi ya, framework kita tidak bisa dilepaskan dari panduan hidup kita dalam surat Al-Hadid ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi kita terima dengan ridha setiap takdir yang Allah berikan untuk kehidupan kita, dan kita ingat kembali gitu ya, ini mudah-mudahan bisa menjadi energi bagi kita semua. Perkataan Umar bin Khattab, andaikan sabar dan syukur adalah dua tunggangan, aku tak peduli yang mana yang harus kukendarai. Ya. Jadi apapun ujiannya, semoga kita bisa melihat dengan frame tadi ya, sabar dan syukur. Tentunya mengingat tujuan keluarga kembali nih, ya, sebagaimana disampaikan oleh Ismail Roja Al-Faruqi, bahwa keluarga merupakan media untuk memenuhi tujuan ilahi. Ya, tadi Abdullah tadi penghambaan kita kepada Allah. Keluarga adalah mereka yang terikat dan hidup bersama dalam suasana yang diliputi dengan rasa cinta, percaya dan peduli di atas landasan tauhid, dan menjunjung tinggi kesucian nilai keluarga. Nah, insya Allah mudah-mudahan selangkah demi selangkah, setapak demi setapak, kita menuju ke arah sana gitu ya. Dalam proses naik turunnya, ya semoga naik turunnya ini mengantarkan kita ke dalam jenjang yang lebih tinggi, yang lebih baik, dan tentunya lebih dekat kepada Allah. Allah a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika la takunu minal mumtarin. Insyaallah kita lanjutkan di sesi tanya jawab ya, di sesi WhatsApp group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.